Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah. Segala pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan itu mengambil manfaat dari semua keburukan. Maka dia harus mendatangkan keburukan agar dia bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya manfaat. Dia mendapatkan kesempatan mengkafirkan orang ketika orang miskin, ketika orang susah, ketika orang sakit. Dia punya kesempatan untuk membuat orang bermaksiat, berbuat dosa ketika orang sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan orang terjepit. Dia punya peluang untuk menyerang orang dan bahkan kalau bisa membunuh orang ketika orang itu dalam keadaan sudah rapuh daya tahan tubuhnya, sudah tidak ada lagi imunnya. Pokoknya dalam kesusahan setan akan mengambil keuntungan. Targetnya adalah orang ini mati, atau kalau dia pun hidup tersiksa dan susah, dan kalau mati harus dia masuk neraka. Itu adalah target setan. Maka salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala melindungi kita adalah Allah larang hal-hal yang bisa menyebabkan kita dimasuki oleh mereka. Di antaranya adalah hazan. La tahzanu. Kamu enggak boleh sedih, kata Allah. Sedih itu adalah termasuk di antara penyakit di dalam hati yang dilarang oleh Allah. Kalau kita merasa sesuatu yang sedih, katakan hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Katakan la haula wa la quwata illa billah. Katakan tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jangan sedih. La takhafu, ini juga larangan Allah. Kamu tak boleh takut. Takut itu adalah salah satu di antara pintu-pintu masuknya setan ke dalam kita, ke dalam diri kita. Takut. Apapun faktor yang menyebabkan kita takut, maka itu adalah pembuka pintu setan. Maka juga kamu tak boleh takut. Kita memang dilarang oleh Rasulullah pergi ke kuburan, tapi kalau terpaksa kita lewat kuburan, tidak ada lagi jalan yang lain, hilangkan semua rasa takut, tawakal pada Allah, maka tertutup pintu-pintu mereka. Ketika kita tidak takut, maka kita sedang beribadah kepada Allah. Ketika kita sedang tidak takut, kita sedang beribadah kepada Allah. Sebab kita memang takut dan tepi hanya pada Allah. Maka setan tak punya kesempatan untuk menembus kita. Nah ingat, virus corona yang beredar dan menyebar, ini menimbulkan rasa takut. Betul tidak? Kita tidak boleh takut, karena kita ada bentengnya. Bentengnya diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya yang tidak ada penyakit menular, kata Rasulullah. Kan begitu kan? Tidak ada penyakit menular. Medis mengatakan ada penyakit menular. Ternyata sambungan hadisnya tidak ada penyakit menular. Dia menular dengan sendirinya itu enggak ada. Dia hanya terjadi penularan apabila dibantu oleh syaitan, ditularkan pada yang lain, dibawa, dipindahkan oleh syaitan yang lain. Virus-virus yang ada itu dibawa, dikumpulkan oleh syaitan, dipindahkan pada yang lain. Tentu saja tanpa mengurangi orang yang telah berkembang biak virus pada diri orang itu. Jadi orang itu tetap sakit, sementara kelebihan porsi yang ada pada dia dari perkembangan populasi virus dibawa oleh setan-setan, dipindahkan pada orang lain. Nah, Rasulullah sudah memberi benteng kepada kita, ya, bagaimana cara kita tidak bisa ditembus oleh setan. Rasulullah sudah memberikan benteng. Apa saja benteng-benteng yang sudah kita ajarkan kepada kita semua agar kita tidak terkena oleh virus tersebut yang dibawa oleh syaitan. Saya ingatkan sekali lagi, apa saja jenis penyakit menularnya, apa saja. Saya tak hafal nama-nama penyakit, dan tak perlu juga saya hafal. Cuma yang paling penting bagi saya adalah bagaimana saya bisa menjalankan, melaksanakan pembentengan diri yang diajarkan Rasulullah SAW. Pada intinya semua penyakit menular itu, kata Rasulullah, dia menular karena faktor setan. Dan ada juga faktor karena faktor langsung berhubungan langsung. Seperti berhubungan intim dan seperti berpelukan langsung di mana air keringat saling bertukar dan sebagainya. Kalau hanya secara langsung itu enggak ada. Jadi terjadi epidemi, ya, penyebaran penyakit dan virus yang mematikan, ketahuilah ada faktor setan di situ. Dan biasanya kawasan itu pasti kawasan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kawasan itu dekat mereka penduduknya dengan Allah Subhanahu wa taala, tak akan terjadi karena setan akan tumpul. Makarnya akan mandul di situ, dia tak akan berhasil. Nah sekarang bagaimana kita meningkatkan imun kita? Nah, kalau orang medis pasti imun yang dimaksud itu adalah imun pada badan saja, pada tubuh kasar ini. Padahal imun yang terkuat adalah pembentengan jiwa lahir batin. Itu imun yang terkuat. Dan itu hanya didapatkan dengan takarrub dengan Allah SWT, dengan ketaatan-ketaatan. Ya, mengamalkan zikir ini, mengamalkan amalan doa ini sebelum melakukan doa ini. Itulah imun yang sebenarnya. Karena dengan itu berlapis-lapis.
kemampuan setan, jin, bahkan kemampuan virus, bakteri segala macamnya menembus kita itu berlapis-lapis, mereka harus mendapatkan kita. Nah, itulah sebelum makan baca ini, kan begitu kan? Ketika keluar rumah baca ini, ketika mau masuk WC baca ini, ketika kamu masuk pasar baca ini, masuk hutan baca ini, ketika kamu masuk pesawat baca ini, ketika kamu akan melakukan musafir jauh baca ini. Masya Allah, semuanya diajarkan Rasulullah, dan itu adalah imun berlapis. Kenapa bukan imun ini yang digalakkan? Ya karena nggak ada yang menyampaikannya. Jadi kita sangat butuh imun akhir zaman. Nah ini dia. Kasih judulnya ini adalah imun akhir zaman. Apapun virus, apapun setan, apapun santet, apapun juga kejahatan, bakteri, apapun juga, semua yang disampaikan oleh penjahat-penjahat musuh-musuh Allah, dari setan jin, setan manusia, maka bisa ditangkal dengan imun dari Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi bukan hanya fisik, jiwa kita juga dilapisi oleh Allah dengan perlindungan yang berlapis-lapis dan maha kokoh. Lakukanlah itu saudaraku. Jadi jangan cemas. Berbagai macam berita yang sedang membuat tegang dunia ini. Orang Islam enggak boleh fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak boleh takut, enggak boleh juga sedih, ya. Benteng lakukan, tapi antisipasi tetap dibuat. Karena Islam melarang kita tawakal goblok. Tawakal goblok itu apa? Tawakal tanpa ada antisipasi. Ya, tawakal tanpa ada antisipasi. Saya ulangi kembali. Rasulullah melihat orang gabung dalam pengajian, sementara untanya biar saja dilepas di luar tanpa diikat. Rasul berkata, itu unta kamu kenapa enggak diikat? Aku tawakal pada Allah. Itu tawakal goblok. Kata Rasulullah, kamu boleh tawakal pada Allah, tapi ikat dulu. Unta kamu itu diikat. Pastikan tiangnya kuat, talinya kokoh, dan ikatannya benar. Maka setelah itu baru tawakal pada Allah. Kita setelah mendengar menyebarnya virus corona, maka kita tetap melakukan antisipasi, ya. Antisipasi yang dianjurkan oleh dokter adalah jangan begini, jangan begitu, jangan makan ini, jangan dekat ini, jangan semacamnya, umpama ya. Lalu pakai masker. Antisipasi tetap kita lakukan, tapi nggak boleh takut. Ini yang paling penting, nggak boleh takut. Jadi persiapan perlindungan zahir itu kita lakukan dalam bentuk ihtiyatan, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi puncak imun itu adalah yang mampu melindungi lahir dan batin kita. Lakukan itu saudaraku. Tawakal, la khauf, ya. Ketawakalan pasrah pada Allah dan tidak ada rasa takut. Dan mengamalkan zikir ini, zikir itu, baca ini, baca itu. Jangan malaslah. Baca baju, masukkan tangan ke dalam baju saja ada bacaannya. Minimal bismillah kalau memang nggak hafal banyak. Ya, ada. Masukkan tangan kamu ke dalam baju tangan kanan, tangan kiri kamu baca. Setelah itu baca alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Seandainya ada sesuatu yang dimasukkan orang atau diletakkan orang, parfum yang berbau sihir dan segala macamnya, maka itu takkan mempan kepada kita. La khaufun 'alaihim. Enggak perlu kita takut. Amalkan sunnah, kita aman, ya. Inilah dia imun akhir zaman. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan sebanyak-banyaknya, sebarkan seluas-luasnya apa yang kami sampaikan dalam nasihat ini. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang dapat menembus lapisan-lapisan pertahanan kita atau imun ala langit. Saya sebut dengan imun akhir zaman ini apabila kita melaksanakan semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.